Wa aqimis salata turafain nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna syai'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Agar hati tetap tenang dari emosi dan gelisah, salat salah satu solusinya. Salat adalah kebaikan. Berhenti dakwah karena gelisah adalah keburukan. Bahwa selalu ada penolakan, bahkan penyerangan terhadap gerak dakwah. Ingat, itu juga terjadi pada petugas dakwah terdahulu. Tetaplah istiqomah dalam dakwah. Innallaha qassama bainakum ahlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'tid dina ila man ahabba wa man a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yuslimu qalbuhu wa lisanuhu wa la yu'minu hatta ya'mana zaruhu bawa'iqahu. Qala kulna wa ma bawa'iquhu ya nabi Allah. Qala gishuhu wa dulmuhu wa la yaksibu abdun malan haraman fayunfiqa minhu fayubarakalahu bih wa la yatasaddaqu fayuqbala minhu wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Innallaha la yamhu syai'a bisyai'i walakinnahu yamhu syai'a bil hasani. Innal khabisa la yamhul khabisa. Sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Dia membagi di antara kalian rezeki kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang disukainya dan orang yang tidak disukainya. Tetapi Dia tidak memberi agama kecuali kepada orang yang disukainya. Maka barang siapa yang diberi agama oleh Allah, berarti Allah menyukainya. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah seorang hamba menjadi muslim sebelum hati dan lisannya Islam. Tidaklah seorang hamba menjadi mukmin sebelum tetangganya aman dari perbuatan jahatnya. Kami para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud dengan bawaik atau perbuatan jahat itu? Rasulullah bersabda, yaitu menipu dan menganiayanya. Dan tidaklah seorang hamba menghasilkan sejumlah harta haram, lalu ia membelanjakannya dan diberkati baginya dalam belanjanya itu, dan tidaklah ia menyedekahkannya, lalu diterima sedekahnya, dan tidaklah ia meninggalkan harta haramnya itu di belakang punggungnya untuk ahli warisnya, melainkan akan menjadi bekalnya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Dia menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya hal yang buruk itu tidak dapat menghapuskan yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersabarlah atas sikap dan tindakan mereka, karena sabar adalah kebaikan, sebagaimana salat, istiqomah, baik pada tetangga dan kebaikan lainnya. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh ila qalilan mimman anzayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mengapa tidak ada dari umat-umat yang terdahulu orang-orang yang masih berbuat kebaikan, di mana mereka mengerjakan nahi mungkar di kalangan sesama mereka terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakan di antara mereka, juga terhadap perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kerusakan di muka bumi ini. Memang di kalangan mereka terdapat sejumlah orang dari jenis ini, tetapi tidak banyak. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dikala murka Allah dan azabnya datang menimpa mereka secara tiba-tiba. Karena itulah maka Allah memerintahkan kepada umat yang dimuliakan ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah di kalangan mereka terdapat orang-orang yang menggalakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Inanna sa'idha ra'al munkir fala yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu biiqab. Sesungguhnya manusia itu apabila melihat perkara mungkar lalu mereka tidak mencegahnya, niscaya dalam waktu yang dekat Allah akan menimpakan siksaan secara umum kepada mereka. Al-Hadis. Kenapa masih terjadi bencana?
Karena ada orang-orang zalim yang mementingkan kehidupan mewah mereka, tidak terpengaruh amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tetap mengerjakan maksiat dan perkara mungkar yang biasa mereka lakukan, dan sama sekali tidak tergerak untuk mengingkarinya. Mereka adalah orang-orang yang bakal dikejutkan oleh Allah yang menimpa mereka secara tiba-tiba oleh azab Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara jalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak sekali-kali membinasakan suatu penduduk kota, melainkan bila penduduk kota itu berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Dan tidak sekali-kali azab dan pembalasannya datang menimpa suatu penduduk kota yang berbuat baik, kecuali bila mereka berbuat aniaya. Azab itu karena mereka banyak berbuat maksiat. Kenapa Allah menimpakan azab padahal kesehatan seorang manusia juga kehendak Allah? Inilah kehendak Allah. Manusia diberi pilihan mau baik atau buruk. Ini jalan hidup. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.